اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat kesempatan serta kemudahan untuk hadir di majelis ini dalam rangka tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya di pagi hari ini, dengan lantaran kita datangnya di pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan kajian ilmu, maka niscaya Allah akan meninggikan derajat kita semuanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu tadi disampaikan tentang ajakan kebaikan, ya, mengajak orang untuk hadir di sini itu kan bagian dari amal soleh. Dan ketika kita datang di sini itu sebenarnya adalah bagian dari usaha kita untuk meningkatkan derajat kita. Tentu beda antara orang yang dikatakan ahli ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka kayak kalau yang kemarin saya sempat sampaikan tentang hadis Nabi, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wa la takun khamisan fataklah. Marilah kita menjadi orang-orang yang di antara empat. Siapa mereka? Aliman, orang yang alim, orang yang mengetahui, orang yang pandai. Siapa mereka? Bukan sekedar orang yang kemana-mana mudah mundur tok, gitu ya. Tapi orang yang alim adalah orang yang mengetahui. Orang yang pandai itu adalah orang yang dikatakan al-fahmu wal idrakun, orang yang memahami ilmu dan juga menguasai ilmu, orang yang bisa tahu ilmunya dan juga dia mengamalkan ilmu itu. Kemudian muta'aliman. Siapa muta'aliman? Orang yang belajar, seperti kita di sini ini belajar. Saya juga sedang belajar, kita semuanya sudah sedang belajar. Muta'aliman. Kemudian mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu, dan kita termasuk di antara orang yang suka mendengarkan ilmu. Au muhibban, dan atau jadilah kalian menjadi orang yang mencintai ilmu, suka dengan kajian, suka dengan majelis taklim. Ini termasuk di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kebiasaan para sahabat Nabi itu kalau ngaji kepada Nabi itu rata mereka adalah orang yang mengaji tiap pekan sekali, terutama pada hari Kamis. Jadi hari Kamis. Jadi waktu itu ada sahabat Nabi yang pengen belajar ilmu. Kemudian dia pengen nambah terus. Ya Rasul, saya pengen ilmu. Pengen tiap hari dapat ilmu. Lalu kemudian Rasul mengatakan kepada orang ini, apakah ilmu yang kemarin sudah diamalkan? Belum ya Rasul, amalkan dulu, kalau sudah nanti kesini lagi. Dan pada saat ini sahabat ini, kalau nggak salah dia datang lagi ke Nabi untuk belajar ngaji lagi pada hari Kamis, minimal sepekan sekali. Dan ngaji seperti ini ibarat seperti orang yang ngisi baterai HP. HP itu kan kadang-kadang ada kalanya habis gitu ya. Maka ketika sudah mulai habis, maka diisi lagi, sehingga kemudian meningkat lagi. Sama dengan iman kita itu kadang naik dan kadang turun. Saya juga, dan kita semuanya juga sama. Iman itu kadang naik dan kadang turun, dan ketika kita satu kondisi mengalami penurunan, maka kemudian kita cek lagi, maka kemudian naik lagi. Dan majelis seperti ini adalah bagian dari pengisian baterai iman kita. Karena memang itu adalah sunatullah, semangat militansi, semangat ngaji itu sunatullah, kadang naik semangat, kadang juga turun. Ya, kadang naik dan juga kadang turun. Jangankan kita, selevel sahabat saja itu juga sempat mengalami kondisi itu. Dulu pernah ingat ada sahabat Nabi namanya Hanzalah. Hanzalah ini dia selalu berkata
Saat itu dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, saya ini seorang munafik." Atau dia mengatakan, "Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik." Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, mengapa engkau berkata demikian?" Kemudian dia berkata, Hanzalah menjawab, "Ya Abu Bakar, sesungguhnya ketika aku sedang bersama Nabi, itu semangat saya luar biasa. Seolah-olah di hadapan saya ada surga dan neraka. Sehingga saat itu saya punya semangat untuk melakukan amal soleh. Tapi giliran ketika saya pulang ke rumah ketemu dengan istri dan anak-anak saya, semangat itu kemudian mengendur." Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan, "Aku pun sama, juga seperti kamu." Ini selevel Abu Bakar As-Siddiq. Dan hal ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Oke, kalau begitu kita besok ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah. Lalu begitu ketemu Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah, sesungguhnya ibarat orang hidup itu ya kayak saatan-saatan, ada kalanya ibadah, ada kalanya bersantai. Tetapi yang kita lihat di sini adalah kita garis bawahi bahwa yang namanya iman itu kadang-kadang naik dan kadang turun. Semangat ngaji itu kadang naik dan kadang turun. Dan ketika kita datang di majelis seperti ini adalah bagian dari kita menguatkan kembali iman kita, semangat kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari ini kita tidak melanjutkan materi yang kemarin, ya, karena barangkali yang materi kemarin insya Allah sudah paham, gitu. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi bisa ditanyakan kembali yang kemarin. Nah, untuk hari ini kita mengambil satu tema dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 2, bab 28, ya. Ya, ini satu tema tentang menutup aib kaum muslimin. Kelihatan enggak di situ? Belum kelihatan gambarnya. Oh gitu ya. Saya kira ada gambarnya. Sudah kelihatan. Oh ya. Nah, baik. Tema kita adalah menutup aib kaum muslimin dan larangan menyebarkannya tanpa adanya kepentingan. Dalam hadis Nabi dikatakan, sesiapa yang menutup aib seseorang muslim, jadi seorang yang terbiasa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Ini sebenarnya adalah lebih kepada salah satu materi yang menjadi materi penggabungan antara tazkiyatun nafs dan juga terkait dengan akhlak dan adab. Nah, ada di antaranya sebelum masuk pada pembahasan ya terkait dengan hadis tersebut ya. Jadi kita garis bawahi bahwa orang yang terbiasa menutup aib keburukan seseorang, maka dia akan ditutupi oleh Allah aibnya di dunia dan juga di akhiratnya. Kalau orang terbiasa membuka aib orang lain atau saudaranya, cepat atau lambat aibnya pun juga akan terbuka. Tapi kalau orang yang terbiasa menutupi aib saudaranya, maka Allah juga akan tutup aibnya. Sebelum masuk kepada pembahasan hadis yang selanjutnya, kita mengawali dari kedudukan seorang muslim itu. Jadi muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ibarat satu tubuh. Maka hendaklah mereka saling menjaga. Dan seorang muslim itu punya kehormatan. Oleh karena itu Islam menempatkan kehormatan seorang muslim pada kedudukan yang sangat tinggi. Nah, kehormatan seorang muslim ini sejajar dengan adam. Dam ini darah. Kemudian al-mal. Al-mal ini adalah harta. Jadi kalau misalnya seorang muslim itu haram hukumnya menumpahkan darah muslim yang lain. Itu haram. Mau dengan cara ngebom, mau dengan cara apapun itu hukumnya haram. Ya, menumpahkan darah seorang muslim itu hukumnya haram. Sehingga walaupun demikian, memang ada dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu ada 3 orang yang halal darahnya. Orang yang halal darahnya, baik dia muslim ataupun tidak. Jadi pengecualian bagi 3 orang ini. Tapi pada intinya kalau darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Nah, sementara dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah disebutkan bahwa ada 3 golongan orang yang halal darahnya, tapi ini tidak boleh dipraktekkan untuk saat ini. Karena dalam hal ini konteksnya adalah konteks wilayah. Jadi
pemimpinnya itu adalah seorang khalifah, nabi atau sahabat khalifah, atau pemimpin yang itu dia bukan dipilih dengan cara ya seperti kita ini. Jadi ada ketentuannya, tidak boleh kemudian mempraktekkan langsung. Kemudian sistem pemerintahnya juga adalah sistem pemerintahan Islam. Kalau tidak menggunakan itu ya tidak bisa dilakukan. Namun dalam hadis itu dikatakan seseorang itu, seorang muslim itu haram darahnya untuk ditumpahkan kecuali kepada 3 orang ini. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, yakni as-sayyibuz zani, yakni mereka adalah orang yang telah melakukan perzinaan. As-sayyibuz zani ini nanti dimaknai dengan orang yang telah melakukan perzinaan. Zinanya ini adalah zina besar. Kalau dalam ungkapan para ulama dengan kalimat yang mungkin kita tahu maknanya itu apa? Yang menurut para ulama itu zinanya ini bukan sekedar nempel. Kalau nempel lawan jenis itu tidak. Tapi yang dimaksud para ulama ini adalah sebagaimana pena masuk ke celupan tinta. Tahu maknanya? Tahu. Jadi sebagaimana qalamun, pena itu masuk atau dicelupkan ke celupan tinta. Nah, zina yang dimaksud di sini adalah zina besar. Dan as-sayyibuz zani itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah muhsan dan ghairu muhsan. Siapa yang dikatakan muhsan? Orang yang sudah menikah lalu kemudian dia berzina. Maka hukum yang dimaksud di sini as-sayyibuz zani yang paling besar ini. Orang yang sudah menikah baik laki-laki atau perempuan, kemudian dia berzina besar sebagaimana zinanya pena, qalamun masuk ke tintanya. Dan orang yang dikatakan as-sayyibuz zani atau muhsan ini, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati, dirajam sampai meninggal. Kalau pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ada yang dia diangkat dari tempat yang tinggi kemudian dilepaskan dengan kepala di bawah. Kalau dirajam sampai mati itu adalah dia dimasukkan ke tanah setinggi dada, sedada, setangannya juga dia nggak bisa gerak, lalu dilempari kepalanya sampai wafat. Kenapa? Karena efek orang yang sudah menikah kemudian berzina ini sangat besar, ya kan? Pengaruhnya baik keluarga laki-laki, keluarga perempuan, anak-anaknya. Maka hukumannya berat. Nah, kalau ini dipraktekkan, saya yakin ini banyak orang yang takut. Maksudnya takut tuh, wah, mau zina gimana? Nanti daripada saya mati gitu kan. Maka hukum dalam syariat Islam itu lebih ke preventif. Kesannya menakutkan, tetapi sebenarnya adalah makna itu lebih ke preventif, pencegahan supaya orang tidak mau melakukan itu. Kalau dalam pandangan Barat, Islam itu keji, keras, agamanya hukumnya berat. Tapi dengan begitu orang mau melakukan itu hati-hati. Yang kedua adalah ghairu muhsan. Ghairu muhsan ini adalah orang yang belum menikah tapi kemudian berzina besar itu. Kalau yang ini kan efeknya lebih ringan karena tidak berkaitan dengan keluarga, dia belum punya anak, belum punya pasangan, tapi hukum yang orang yang seperti ini maka dia dihukum dengan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dicambuk 100 kali dengan posisi 90 derajat. Jadi kalau misalnya tubuhnya di depan saya, maka posisi cambuknya 90 derajat, berarti pukul 1, 2 dengan keras 100 kali. Habis itu setelah itu diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua, ini saya percepat. Yang kedua, ini sebagai awalan gitu ya. Yang kedua adalah al-qatlun nafs, yakni orang yang membunuh jiwa. Seorang muslim yang membunuh jiwa orang lain, maka hukumnya adalah diqisas, bunuh balas bunuh. Terutama di sini adalah hukum ketika membunuh dengan sengaja. Alat yang digunakan mematikan
dan punya niat untuk membunuh. Ini dalam fikih jinayat gitu ya. Ini materi yang saya sampaikan ini fikih jinayat. Saya dulu kuliah di Fakultas Syariah Hukum Pidana Islam. Kemudian yang ketiga, at-tarku lidini wal mufariqatu lil jamaah. Yakni meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah. Yang dimaksud di sini meninggalkan agamanya ini adalah murtad. Murtad. Maka dia halal darahnya itu zaman dulu. Kalau dipraktekkan di sini, saya yakin pelakunya kita ini bakal dikena ini. Makanya saya sampaikan ketika kita belajar agama itu tidak separuh setengah-setengah, karena khawatir ketika ini dipraktekkan ini hukumnya halal loh. Orang yang apa nih tadi atar kulit diri murtad tak paten itu kamu. Ini nggak boleh, karena kepemimpinan kita bukan seorang khalifah dan sistem di Indonesia bukan sistem syariat Islam, karena sistemnya adalah Pancasila. Nah ini tetap ini hanya sekedar wacana, ya sekedar wacana, tapi itu ada hukum di situ. Barangkali kalau di negara-negara yang menerapkan ini mungkin gitu jadi preventif. Antar kulidini wal mufariqatul jamaah. Yang antar kulidini al mufariqatul jamaah, orang yang keluar dari jamaah, ini ada yang mengartikan kalau ada beberapa jamaah-jamaah yang mengaku muslim, lalu dia mengatakan amas tuh kalau keluar dari jamaah kami halal darahnya. Nah, hati-hati yang ini ada yang menafsirkan seperti ini. Nah, ini biasanya orang yang terlalu letterlek dan dia tidak memahami fikih-fikih yang lain. Itu ya. Ini ada dasarnya. Ini ada di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Penjelas apa namanya hadis ini. Nah, melanjutkan karena waktu ya terbatas ini, makanya saya akan fokus di sini. Tadi sebagai materi tambahan. Kemudian kehormatan seorang muslim itu sejajar dengan hartanya. Maka seorang yang menjaga hartanya, misalnya rumahnya dirampok atau dia di tengah jalan mau diambil harta kita, lalu kemudian kita mempertahankan harta kita yang halal itu, maka ini termasuk bentuk kehormatan. Dan ketika dia wafat dalam mempertahankan harta bendanya, maka ini termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Dan ketika dia wafat, maka dia wafat dalam keadaan syahid. Nah, kalau misalnya suatu saat rumah kita dirampok, kemudian kita ternyata wafat mempertahankan harta kita, ini termasuk di antara orang yang syahid. Ya, bukan kemudian dirampok, nggak apa-apa nih, silakan hartanya buat kamu saja. Ya harus pertahankan wong kita dengan jerih payah, dan karena emang harta ini juga bagian dari kehormatan. Ya, kecuali ya udah silakan ambil saja, saya ikhlas kok gitu ya. Ya ini, jadi seorang muslim itu posisinya seperti tadi kehormatan menumpahkan darah seorang muslim. Maka kehormatan adalah hak yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim itu tidak ada yang tidak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya kecuali dari takwanya. Mau turunan siapapun dia, mau turunan Habib ya, atau turunan siapa lagi? Keraton, darah merah, darah biru. Kalau dia posisi manusia biasa, maka posisinya dia sama dengan kita. Kalau perempuan ya mungkin syarifah. Ada Habib, ada syarifah. Kalau memang dia tidak bertakwa, sekalipun dia Habib, syarifah, turunan keraton misalnya, maka dia tetap ya posisinya beda dengan orang yang bertakwa. Maka dalam Al-Quran dikatakan dalam surat 49 ayat yang ke-13, di mana orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia, adalah orang yang paling bertakwa. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ukuran dalam Islam itu bukan kemuliaan, bukan dari hartanya, bukan materinya, bukan keturunannya, tapi dari ketakwaannya. Dan kemudian kehormatan seorang muslim itu adalah mengapa kehormatan harus dijaga?
ya ini membuka aib dan menyebarkannya adalah bentuk kezaliman. Kita punya saudara seorang muslim, lalu kemudian kita buka aibnya, maka sebenarnya kita telah berbuat zalim kepada dia. Kemudian menjaga kehormatan seorang muslim adalah bagian dari iman. Ya. Jadi di antara wujud iman, baiknya iman seseorang itu adalah dia menjaga kehormatan saudaranya. Ya, dengan termasuk dengan ungkapan lisan, menjaga saudaranya, tidak membuka aibnya. Ini termasuk diantaranya adalah wujud bagian dari iman seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan di hari akhir, di situ dikatakan falyaqul khairan aliyasmut, berkata yang baik atau diam. Nah, ini masuk di pembahasan ini. Jadi kalau orang yang mampu menjaga dirinya untuk berkata yang baik, tidak menghina, tidak mencela, tidak menggibah, tidak membuka aib saudaranya, ini termasuk tanda-tanda iman seseorang. Tapi kalau ada orang yang dia ngakunya iman, akidahnya kuat, tapi kajiannya hanya bahas tentang gibahin orang, ya, gibahin orang, ngerasani orang, ngerasani Ustadz A, B, C dan sebagainya, kemudian juga menjelek-jelekkan orang, maka ini dipertanyakan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, pertama berkata yang baik atau diam. Yang kedua adalah falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini mereka adalah orang yang memuliakan tamunya. Ini ada materi khusus tentang adab-adab di dalam adab-adab dalam menerima tamu dan bertamu. Ada materi khusus ini bab adab. Kemudian yang ketiga adalah falyukrim jarahu. Falyukrim jarinya adalah memuliakan tetangganya. Ini juga ada materi khusus tentang bab fikih bertetangga. Ya, ada fikih bertetangga. Ini ada materinya semua ini ya. Saya pernah menyampaikan ketiga materi ini. Nah, jadi kehormatan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Jadi hadis ini adalah berkaitan dengan kehormatan seorang muslim itu sejajar dengan darah dan harta. Jadi kita dilarang untuk apa? Mencederai kehormatan saudara muslim yang lainnya. Seorang ulama, penjelasan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan kehormatan seorang muslim wajib dijaga sebagaimana seorang itu menjaga harta dan juga darahnya. Nah, ini ya, kita pahami dari awal dulu bahwa saudara kita itu punya kehormatan. Maka di antara bentuk kehormatan ya menjaga dirinya. Nah, salah satu di antaranya dengan menjaga diri untuk tidak membuka aib-aibnya. Dalam penjelasan Islam bahwa apa itu aib, mengaji dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya, di ayat tersebut dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhann. Istanibu, jauhilah. Istanibu katsiran minadh-dhann. Banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Terus apa lagi? Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu, dan janganlah kalian suka mencari tajassus. Tajassus dalam bahasa Arab ya, artinya memata-matai. Atau dimaknai dalam Al-Qur'an suka nggoleki salahe wong liya. Jadi
ada tipe-tipe orang yang dia tuh kalau melihat itu bukan melihat sisi positif, tapi suka melihat sisi kesalahannya. Nek nonton temene atau saudaranya pakai jilbab dan jubah itu saya digulai orang api, tapi digulai, ini yang bener iki salah, jilbabnya kualik. Atau dia selalu mencari mana titik kesalahan seseorang itu. Nah, kalau yang tipe-tipe seperti ini termasuk di antara tajassus. Jadi kebiasaan seseorang yang lebih suka mencari kesalahan orang lain daripada kebaikan-kebaikannya. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Gunjing itu apa? Gibah. Gibah ini termasuk gibah. Gibah itu biasanya membuka aib seseorang. Gibah. Gibah. Kalau yang di sini sebagian gibah ini maknanya gimana? Saya masih ingat salah seorang salafus saleh namanya Sufyan Ats-Tsauri. Itu beliau mengatakan dia merasakan saya ini telah gibah. Bukan ini kisahnya, tapi gibah itu menggunjing orang lain gitu ya, menggunjing orang lain atau sebagian yang lain. Jadi orang yang digunjing itu biasanya tidak tahu. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain, ngerasani wong liya, gosipin orang lain. Ketika ditanya, "Bu, ngapa kok kumpul-kumpul gitu ya?" Gosipin ya? Enggak, saya sedang mencari-cari informasi kok. Ya. Saya sedang bahas sesuatu kok. Enggak gibah gitu ya. Nah, ini alasannya. Jadi Allah menggambarkan perilaku itu dikatakan ayuhibu ahadukum. Sukakah di antara kalian? Ayuhibu ahadukum. Sukakah salah seorang di antara kalian? Ayuhibu ahadukum ayakulalah ma'ahihi. Sukakah di antara kalian orang yang memakan daging bangkai saudaranya? Ma'ahihi. Maitam fakaritumu. Sukakah di antara kalian yang makan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Mau nggak kita punya saudara meninggal, kemudian kita masak sop, sate, dan sebagainya? Pasti jawabannya, nggak mungkin lah saudara sendiri. Tapi kadang-kadang kita menemukan justru ada di sekitar kita orang yang mungkin dia mengatakan, jijik mam sate menungso gitu ya. Tapi dia berperilaku seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Perbuatan apa itu ya tadi? Apa tadi? Berprasangka, berprasangka buruk gitu ya. Kemudian gibah, mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk diantaranya adalah gibah tadi membuka aib-aib saudaranya. Jadi kalau neng arisan sudah muncul majelis rasanan, maka itu pertanda kita sedang mempraktekkan bagaimana cara membuka aib orang lain. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, hakikat gibah adalah menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka, hal itu disebutkan. Jadi contohnya aja kalau misalnya kita dirasani yang membuat kita nggak suka, itu namanya gibah. Ya. Oleh karena itu aib itu adalah sesuatu yang tidak disukai jika diketahui oleh orang lain. Nah, termasuk menyebar, menyebut atau menyinggung, ya, termasuk gibah. Kemudian membuka aib tanpa kebutuhan syar'i. Jadi membuka aib orang lain tanpa ada kebutuhannya. Nah, kebutuhan syar'i itu seperti apa nanti kita sampaikan. Kemudian Islam mengajarkan menutup aib dan menjaga kehormatan sesama muslim. Nah, kemudian pengertian aib itu apa? Al-aib, ya ini sesuatu yang dianggap cacat, kekurangan, atau sesuatu yang membuat seorang malu untuk diketahui oleh orang lain. Jadi kalau istilahnya adalah segala sesuatu yang tidak disukai seseorang apabila diketahui oleh orang lain, baik berkaitan dengan agama, akhlak, keluarga, pekerjaan maupun urusan
pribadinya. Nah, biasanya cara-cara membuka aib itu ada menggunakan lisan. Ini lumrahnya dengan lisan. Kalau yang kedua adalah dengan tulisan. Jadi kita kadang share, tapi share-sharannya itu adalah untuk menyindir orang lain atau sedikit menguak tabir aib orang lain. Nah, ini. Jadi menuliskan keburukan seseorang. Walaupun kita tidak menyebutkan namanya, tapi innamal amalu binniyat kan. Jadi sebenarnya kalau pembahasan di dalam hadis arba'in, juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kemudian juga di dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari, itu kan bab pertama adalah innamal amalu binniyat. Jadi segala sesuatu itu kembali kepada niat. Walaupun mungkin secara nggak langsung kita mengatakan, wah aku nggak ngerasani dia, kok saya nggak ngomongin dia, nggak buka aib dia. Tapi kan yang tahu itu kan kita. Maka orang-orang yang hatinya peka itu nggak usah banyak alasan lah. Kalau orang yang hatinya peka itu tahu di hatinya ini niatnya itu apa, itu tahu dia. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi orang yang hatinya peka itu dia akan tahu ini dialamatkan kemana, itu sudah tahu dirinya itu. Nah, orang-orang yang peka itu akan mudah ya melihat. Yang kedua adalah isyarat. Ya, isyarat ini berarti apa nih? Memberi isyarat yang merendahkan seseorang. Jadi kalau pas ibu-ibu dorasanan kan kalau aku isyarat-isyarat bareng. Wah ini gitu, maaf ya saya melakukan nganggo pincang, praktek pincang. Semua itu nganggo pas rasanan kayak ketok banget. Kemudian yang kedua adalah gambar. Ini menggugah gambar. Ini termasuk menggugah gambar-gambar yang barangkali yang jadi target rasanan kita. Atau target membuka aib kita. Nah kalau misalnya sekarang itu kan, atau kalau dulu beberapa tahun yang lalu ada pemimpin negara gitu ya, kemudian dibuat meme, yang sekarang pun juga dibuat meme. Kalau zaman SB dulu dibuat kerbau tulisannya SB. Kalau bagi orang yang seperti kita ini ya, yang ngaji itu ya, apa sih manfaatnya? Ya, kayak misalnya menampilkan SBY dengan ditulis di kerbau gitu. Apa sih manfaatnya? Apa sih kebaikan yang bisa dilakukan kalau mau menasihati, nggak perlu dengan cara seperti itu. Dan termasuk kita misalnya share meme-meme pemimpin negara itu ya, nggak usah berlebihan lah. Kalau misalnya ini kira-kira nggak bermanfaat untuk kebaikan kita, nggak usah share. Nggak perlu meme-meme seperti itu. Kalau memang niatnya itu untuk menasihati, nggak usah pakai model yang seperti itu, langsung aja nasihati. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ya tentang hukumnya menasihati itu. Ada yang 4 mata, ada yang kalau di Indonesia itu di Undang-Undang Nomor 7 atau Undang-Undang Nomor agak lupa saya, itu diperbolehkan untuk mengungkapkan pendapat yang kemudian dimaknai dengan demonstrasi atau mudhaharah. Kalau mengambil dari yang dari Saudi Arabia, itu hukumnya demonstrasi itu haram. Karena ketika mau menyampaikan ke pemimpin itu ya langsung 4 mata. Karena ada wadahnya sendiri. Kalau di Indonesia kan tidak. Tapi Indonesia ada aturannya. Artinya di dalam undang-undang diatur untuk menyampaikan pendapat. Nah itu tentu hukumnya berbeda. Makanya fatwa itu tidak mesti, boleh jadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda. Kemudian video, ini merekam. Nah, merekam atau menyebarkan video yang memalukan. Kalau memang niatnya kita memvideokan untuk hal yang positif itu nggak masalah. Makanya saya kadang-kadang kalau memvideokan itu bukan berarti saya enggak, tapi biasanya saya akan share kembali. Share kembali, saya berharap nanti video itu biasanya akan saya kasih tulisan-tulisan nasihat yang nanti di situ akan jadi motivasi bagi orang lain. Nah, kita mendapatkan kemanfaatan di situ. Jadi orang yang ikut hadir di sana, orang yang membacanya, orang yang menyebarkannya, maka niscaya orang itu akan mendapatkan kebaikan, termasuk ibu-ibu yang hadir di sini akan jadi saksi yaumil qiyamah. Kemudian membuat meme, termasuk status media sosial. Ini hati-hati ya, ketika kita membuat status-status di media sosial, itu akan membuat atau misalnya menulis atau membagikan ke orang lain, aib orang lain, hati-hati, karena ketika kita membagikan itu akan menjadi semacam amal sayyi'ah, bukan amal jariyah.
bukan amal jariah, tapi amal sayyi'ah. Amal saya itu amal keburukan. Artinya kalau misalnya kita sebarkan, teman lain menyebarkan, ada 9 grup, masing-masing grup isinya 500, itu udah berapa ribu kita dapat amal sayyi'ah, keburukan. Maka sangat berhati-hati tentang ini, apalagi kita hampir rata-rata punya HP. Di seluruh dunia itu pengguna HP itu dalam penelitian itu sekitar 5 miliar. 5 miliar pengguna HP. Kok bisa banyak? Karena memang ada yang punya HP 2, 3. Makanya memang luar biasa ini dengan HP ini. Apalagi di media sosial. Ya, termasuk ibu-ibu nek lagi marahan sama pasangannya, jangan dibuat status di media sosial. Saya pernah ketika baca di media sosial ada seorang ibu yang sepertinya sedang marahan sama suaminya, lalu kemudian mengatakan, ono wong lanang kaya singo, karena ternyata dia marah-marah di hadapan istrinya. Juga sebaliknya, dino-dino ming ganteng manuk gitu. Oh, ternyata dia sedang merasani bojone ora gelem kerja ning ganteng manuk terus. Nah, yang seperti ini kan ya termasuk membuka aib keluarga. Kalau kita ibaratnya kita saja dilarang membuka aib orang lain, apalagi membuka aib diri kita sendiri. Apalagi kalau kita punya keluarga. Kita punya keluarga itu aib kita ya usahakan jangankan orang lain, bahkan orang tua pun tidak tahu kalau kita sedang ada masalah dengan pasangan kita. Kenapa? Karena saking pintarnya kita menyembunyikan aib. Biar masalahnya kita selesaikan sendiri, orang tua taunya kita tampak seperti orang yang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini kan begitu adabnya. Jangan sampai kemudian orang tua jadi banyak pikiran gara-gara anaknya lagi ada masalah. Jadi kalau ada punya masalah, sembunyikan masalahnya untuk berdua dengan pasangannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin muncul pertanyaan, apa perbedaan menutup aib dan membiarkan kemungkaran? Ya. Itu ada orang yang berbuat zina, masa tidak disampaikan, atau ada orang yang berbuat buruk, maka masa tidak disampaikan. Nah, ini kita melihat ada perbedaan menutup aib. Apakah dengan menutup aib itu berarti kita membiarkan kemungkaran? Jadi kita lihat di sini bahwa kalau menutup aib itu berarti dia tidak menyebarkan kesalahan kepada publik. Kalau misalnya yang jadi masalah itu adalah sesuatu personal, maka adalah permasalahan kesalahan atau aib personal itu ya jangan dipublis di tempat umum. Tapi kita berusaha untuk menasihati secara pribadi supaya bisa membantu pelakunya untuk bertobat. Coba kita bisa bayangkan kalau melihat ada orang yang berbuat dosa, maksiat, atau seorang perempuan yang suka berzina, kemudian kita share, jangan seperti mbak-mbak ini, ahli zina, buat pelajaran buat kita semuanya. Ya jangan, ini kan berarti mempermalukan orang itu. Maka biasanya ketika sudah seperti itu kan, wah sudah terbuka nih, tak zinaisan, tak ketok. Maka ini yang dikatakan dengan mujahirun atau orang yang mujahir, orang yang bukan iwak mujahir, bukan. Mujahir itu adalah seorang yang berbuat dosa tapi ditampak-tampakkan. Setiap kita itu pasti punya dosa, betul nggak? Dan Allah seringkali menutup dosa-dosa kita. Saya punya dosa. Kita semuanya punya dosa. Tapi Allah sengaja menutup aib-aib kita. Namun yang dimaksud dengan mujahir ini adalah mereka yang punya dosa lalu ditampak-tampakkan, bahkan dikata-katakan. Kalau contoh seorang perempuan yang dia makan daging babi ditampak-tampakkan. Seorang laki-laki yang dia mengatakan aku telah menzinai beberapa perempuan loh, di media sosial dikatakan. Ini namanya mujahir. Buruk perilaku seperti ini. Jadi kalau kita punya aib gitu ya, punya aib, jangan malah dibuka, tapi sembunyikan. Karena sungguh Allah itu maha baik, di mana Allah masih menyimpan aib-aib kita, menyembunyikan aib-aib kita untuk tidak diketahui oleh orang lain. Andai aib kita berbau,
maka kemana-mana pun pasti tubuh kita akan kelihatan dan berbau. Gitu. Maka kalau kita suka menyembunyikan aib saudara kita, itu pasti Allah akan menyembunyikan aib kita. Kita itu dianggap orang mulia, disegani itu karena apa? Apa keturunannya, harta kita, berau kita? Tidak. Kenapa kita disegani oleh orang lain, dimuliakan oleh orang? Itu karena Allah itu masih menyembunyikan aib-aib kita. Coba kalau misalnya Allah buka, wah turun deh dari strata yang tinggi sampai tiba-tiba turun. Gitu. Maka kita harus pahami, Allah sudah menyembunyikan aib-aib saya, maka saya pun akan berusaha untuk menyembunyikan aib-aib orang lain. Nah, ini ya. Namun sering muncul, kalau semua aib ditutup, bukankah kemungkaran akan terus terjadi? Jawabannya tidak. Jadi para ulama itu menjelaskan tentang menutup aib itu berbeda dengan membiarkan kemaksiatan. Jadi kalau misalnya ada kemaksiatan, itu jangan dibiarkan, tapi diingatkan. Kalau di sekitar kita ada kemaksiatan, jangan dibiarkan. Wah, nanti tidak membuka aib, nggak usah. Jangan seperti itu. Ada saatnya membuka aib, ada saatnya merubah kemungkaran itu. Maka di dalam hadis Nabi dikatakan ya, man ra'a minkum munkaran, ya, sesiapa yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Jadi maka ubahlah. Yang pertama dengan apa? Biyadihi. Falyughayyir biyadihi. Maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuatannya, kemampuannya. Di tempat kita ini ada kos-kosan misalnya. Ya, laki-laki perempuan belum menikah. Maka kemudian kita di situ tidak, jangan, kasihan nanti tidak terbuka aibnya. Ya ini keliru. Datangi tempat itu, sampaikan. Ini dengan tangan kita, Mbak, dengan kan belum nikah sama Mas. Kok di sini berduaan? Ini kan zina namanya. Ini kan nggak bagus. Terus kemudian mungkin dia berkata, loh kan yang zina saya. Itu kan urusan saya. Kan nggak urusan dengan kamu, gitu kan. Mungkin bagi kita yang paham, bener Mbak, Mas, yang zina itu kamu. Yang urusan itu hanya kamu. Tapi nanti kalau kena azab, itu yang kena bukan hanya kamu. Tapi juga masyarakat yang ada di sini, tahu nggak? Gitu kan. Nah, kalau kita mengingatkan itu seperti itu. Yang zina memang benar kamu. Yang kalau kena dampak ya kamu. Ya, apalagi di Jogja ini kan ada sekitar 9.000. Efek zina itu kan biasanya ke HIV. Gitu ya. Di Jogja itu kemarin sudah ada sekitar, menurut data di media umum ya, 9.250-an yang terkena ini. Ya 9.200 yang di Jogja saja, belum di tempat lain. Jadi kalau misalnya ada sebuah azab, itu yang kena bukan orang yang bermaksiat itu, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang zina kamu, dampaknya bukan kamu saja yang kena, tapi orang-orang di sekitar kita. Makanya kalau ada kemungkaran diingatkan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, menutup aib itu bukan berarti membiarkan dosa, tetapi menasihati pelakunya tanpa mempermalukannya. Jadi diantaranya kalau misalnya ada orang yang punya salah, itu jangan dinasihati di depan itu. Kayak misalnya ya, ada orang datang ke sini, kemudian ada orang di sini misalnya minum sambil berdiri, langsung, wih Mbak, kok ngombe kan yang taruh ngadeg ya? Ini kan ada di forum terbuka. Ini namanya menasihati atau mempermalukan. Nah ini kan ada materi tentang adab-adab memberi nasihat. Kalau yang seperti ini nggak tepat, biarkan saja dulu. Atau paling nggak pura-pura, Mbak, ngomong. Atau ini juga termasuk kepada anak-anak gitu ya. Di tempat yang sepi, kemudian baru dinasihati 4 mata. Ya. Jadi kalau Rasulullah itu pernah, ini ada ya dalam kisah, Rasulullah itu pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau. Dalam hadis, kumpulan hadis Imam At-Tirmizi, dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah disebutkan, Rasulullah itu suka dengan wangi-wangian. Tapi anehnya ada seorang laki-laki yang datang, dia berwangi-wangi. Pokoknya baunya itu nggak enak gitu ya. Nggak tahu apakah minyak nyong-nyong atau minyak seripi yang dipakai.
Begitu datang itu Rasulullah itu mencium, kok enak gitu. Beliau tidak mengatakan, wih, ambumu ini enak, ambumu itu, keringatmu gak, baumu gak enak, parfummu enak. Tapi Rasulullah begitu melihat orang ini sudah pulang, Rasul manggil sahabat, tolong ya sampaikan ke orang ini, besok nggak pakai wangi-wangi yang ini lagi. Nggak menyakiti orang itu, tidak menyampaikan di depan umum. Ini adab-adab dalam menasehati. Ya. Salah seorang ulama di Mesir itu ada satu saat begini. Saya masih ingat nama beliau ini sebenarnya. Oh, Imam Hasan al-Banna kalau nggak salah. Jadi ketika itu saya pernah baca di buku itu. Ketika menyampaikan satu materi, tiba-tiba ada seorang anak muda yang mengatakan, wahai syekh, wahai guru, yang Anda sampaikan itu adalah hadis doif, hadis yang lemah. Masa dalil itu dijadikan sumber rujukan referensi? Kemudian beliau itu mengucapkan terima kasih dulu, terima kasih atas masukannya, dan beliau tidak menyanggah, karena seorang ahli ilmu itu, kalaupun dia tahu, itu tidak langsung menyanggah. Kenapa? Karena menjaga adab itu sangat penting. Maka setelah kajian selesai, beliau mendatangi anak muda ini. Yuk, main nggak ke rumah? Mau nggak? Pertama beliau mengatakan, terima kasih ya sudah menasihati saya gitu ya. Mau nggak kamu saya ajak ke rumah saya? Oh ya, mau nggak? Saya pokoknya mau diajak makan gitu ya. Oh ya, saya ke rumah. Di rumah ngobrol-ngobrol, tidak to the point, ngobrol-ngobrol lama. Dulu belajar di mana ya, macam-macam lah gitu. Sampai kemudian akhirnya masuk pada inti dari apa yang ingin disampaikan. Oh ya, saya punya satu kitab ini, yang mungkin barangkali kamu tertarik. Dibukakan kitab itu. Begitu dibuka kitab itu, kemudian ditunjukkan sebuah hadis. Loh, ini hadis yang Anda sampaikan tadi ya? Iya, ini yang hadis yang saya sampaikan. Berarti hadis sahih. Iya, benarnya hadis sahih. Kenapa tidak disampaikan pada saat saya menyampaikan itu, mengkritik Anda? Kemudian dia mengatakan bahwa menjaga adab itu lebih penting daripada hanya sekedar mencari pembenaran. Maka ini bagian dari akhlak, menjaga. Jadi seorang muslim yang mampu menjaga hati orang lain, menjaga orang lain supaya tidak terkena aib atau tidak malu, itu sangat penting. Jadi ini cara menasihati dengan 4 mata. Nah, ini adab-adabnya di dalam menasihati. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup aib dan menjaga kehormatan seorang muslim. Ini kita bisa belajar dari kisah sahabat ya, namanya Maiz bin Malik. Jadi Maiz ini kan seorang perempuan ya, seorang perempuan, Maiz bin Malik ya. Dia ini seorang, ya pokoknya dia kisah sahabat namanya Maiz. Maiz mengakui dosanya kepada Rasulullah. Jadi saat itu, ya Rasul, saya telah berzina. Ya Rasul, saya telah berzina. Itu pertama kali. Rasul membiarkan gitu ya. Rasul nggak respon. Besoknya lagi dia mengatakan, ya Rasul, saya telah berzina. Rasul nggak respon lagi. Sampai kemudian orang ini yang ketiga kali mengatakan, ya Rasul, saya telah berzina. Lalu awalnya Nabi berpaling darinya, ia menunjukkan bahwa Islam lebih menyukai tertutupnya aib. Jadi setelah itu, kau berzina ya? Iya ya Rasulullah. Ini para sahabat itu tahu betul kalau dia berzina, kemudian dia jujur, maka dia minta hukuman, maka dosanya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia akhirnya apa? Minta bertobat pada Rasulullah. Dengan tobatnya itu dia siap mau dihukum rajam pun dia siap. Dalam satu riwayat memang Maiz ini pada akhirnya sebelum dihukum itu kan dia ditanya lagi, benar kamu berzina? Iya benar. Jadi dalam fikih jinayat itu, kalau seandainya ada orang yang mengaku itu sampai ditanya berapa kali. Kadang-kadang ada yang saya berzina, besok lagi enggak kok, saya cuma enggak zina. Jadi ada yang pura-pura gitu. Jadi sampai diyakinkan kamu berzina ya. Iya. Akhirnya dia pun ada dalam riwayat dikatakan dia dirajam sampai meninggal. Cuma kemudian ada sahabat yang merajamnya sambil misuh gitu. Nah, bahasa kita biar gue. Rasul marah dengan itu. Boleh jadi dengan tobatnya Maiz ini, dosanya ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan pernah mengumbar aib atau dosa seseorang. Ya, termasuk bagi orang yang pengen bertobat. Yang kedua, kisah Umar bin Khattab dan peminum khamar. Umar ini pernah mendapatkan laporan tentang seorang peminum khamar. Dan dia mengatakan ya, orang ini minum khamar gitu ya. Beliau tidak menyebutkan aibnya. Umar mengirim surat nasihat dan ayat tentang rahmat Allah. Jadi ketika ada orang yang dikatakan dia peminum khamar, Umar tidak kemudian manggil ini hukum tidak. Tetapi Umar menasihatinya dengan lembut. Nasihatnya dengan apa? Dengan tulisan. Padahal beliau ini adalah seorang khalifah, seorang pemimpin. Dan dengan tulisan seperti itu akhirnya orang ini tersentuh. Bagaimana tidak? Seorang khalifah yang sebenarnya tinggal perintah sana tangkap bahwa orang ini dihukum. Ya, kalau pada waktu itu orang yang suka minum khamar itu bisa dihukum cambuk gitu ya. Tapi Umar ini adalah orang yang tegas tapi orang yang penuh kasih, sehingga begitu tahu informasi itu dikasih surat, dikasih ayat tentang hukumnya haramnya khamar, orang ini kemudian anda tersentuh, dia tobat. Jadi tujuan di dalam Islam itu ketika menasihati itu bukan sekedar mempermalukan, tetapi tujuannya adalah dia ini insya. Dan yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, sesiapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka ia telah menasihati dan menghiasinya. Jadi kalau ada orang yang menasihati dengan sembunyi-sembunyi adalah hal yang paling baik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kaidah fikih dalam menutup aib. Ini ada kaidah-kaidah fikihnya. Ini saya lihat jamnya dulu. Udah jam 10.29. Saya percepat ya. Yang pertama ini kaidah fikih dalam menutup aib. Kaidah pertama itu hukum asal terhadap aib kaum muslimin itu hukumnya adalah harus ditutupi. Itu hukum asalnya. Jadi kaidah yang kedua adalah kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Karena itu ketika suatu aib membahayakan masyarakat, maka boleh diungkapkan sesuai dengan kadar kebutuhannya dan sesuai dengan tujuan syariatnya. Maka kalau misalnya dalam hal ini, intinya gini, aib itu harus ditutupi. Tapi kalau untuk kemaslahatan umum ya harus didahulukan. Maka boleh nggak kalau ditanya membuka aib seseorang, ini dibolehkan. Dengan syarat, satu, syariatnya, pertama, boleh kita mengungkapkan keburukan seseorang itu pada saat di persidangan. Kita jadi saksi, bagaimana dengan orang ini? Wah, orang ini loh, Pak Hakim, dia ini selalu begini-begini, menyampaikan kekurangannya. Aibnya seperti apa, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melaporkan korupsi, gitu ya. Lapor, dia korupsi loh Pak. Sekian, dia ini barang itu membelinya dari hasil korupsi, padahal penghasilannya sekian. Kemudian yang ketiga, melaporkan pelecehan seksual. Ya, apalagi sekarang lagi marak pelecehan seksual luar biasanya. Jadi ada beberapa kasus tuh ojek online itu lagi naik motor, tiba-tiba di belakangnya ada laki-laki yang istimna di boncengannya sampai begitu dia selesai, loh kok jaketnya basah. Tapi ternyata begitu dia si laki-laki ini istimna di belakang dia sehingga kena di jaketnya. Nah ini ada model pelecehan. Jadi pelecehan itu bukan hanya untuk laki-laki, termasuk perempuan juga sama kasusnya. Ya, ini. Nah maka ketika melaporkan itu diperbolehkan. Oh dia telah begini membuka aib segini berbuat senonoh seperti ini boleh. Kemudian memperingatkan penipu. Awas hati-hati dia itu begini. Dia suka pinjem tapi nggak pulang. Ya, ini pernah mendapati yang seperti itu ibu? Kalau saya pernah mendapati. Tapi saya tidak menyebutkan orangnya. Tapi ada beberapa kasus kalau dia pinjem tapi nggak balik. Nah ini boleh kita ingatkan, hati-hati loh, ya, hati-hati loh, gitu ya. Pengalaman saya kalau dia minjem itu mesti nggak pulang. Pengalaman dengan ustadz yang satu juga sama, dia pinjem nggak pulang. Kalau saya macam-macam sampai dia bawa istrinya nangis-nangis. Ustadz saya ini membayar ini, istrinya pulang nangis. Udah.
Ustaz saya mau pinjam sekian nih, terus waduh, saya adanya segini ya Pak. Langsung agak bahagia. Insya Allah bulan depan tak kembalikan Ustaz. Nah, besoknya sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Puasa tahun ini, puasa tahun depan ketemu lagi pas prasmanan, pas mantenan, ketemu hanya lihat, habis itu nggak mau nemui. Saya bilang sama istri saya, itu orangnya yang pinjam tapi nggak kembali. Tapi saya berusaha nggak menemui beliau, nggak khawatirnya beliau malu. Saya lebih menjaga supaya tidak ketemu orang itu. Kenapa? Bukan kemudian memutus silaturahim, tidak. Tetapi khawatirnya begitu ketemu dengan saya, itu khawatirnya nanti dia malah malu. Ini saya menjaga adab, biar hatinya tetap nyaman. Walaupun saya tahu dia ngeliatin, ya semoga Allah ganti dengan yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Kemudian jarah wa ta'dil. Nah, jarah wa ta'dil ini dalam ilmu hadis. Ilmu hadis itu untuk mengetahui orang ini bagaimana sih karakternya. Oh, orang ini pelupa. Nah, kalau pelupa dia nggak masuk kategori hadis sahih. Orang ini pembohong. Jangankan bohong, waktu itu kalau Imam Bukhari itu meneliti ada seorang yang dianggap nanti sanadnya masuk ke dia. Ketika ditanya, orang ini gimana? Baik, orangnya baik. Tapi begitu suatu saat ketika mendatangi orang tersebut, orangnya lagi ngasih makan kudanya. Dia mukul-mukul pakai ember supaya kudanya datang. Begitu kudanya datang, dilihat embernya, ternyata embernya kosong. Lalu kemudian Imam Bukhari langsung meninggalkan orang itu. Orang ini adalah seorang yang tidak bisa dipercaya. Padahal karo kewan. Maka yang namanya hadis sahih itu pasti di sana adalah orang yang menuliskan adalah orang, sanadnya adalah orang yang terpercaya, yang sikoh. Maka jangankan menipu manusia, menipu hewan saja itu oleh Imam Bukhari itu sudah tidak dianggap kok. Nah ini, kalau nanti masuk kepada pembahasan ulumul hadis. Nah ini bahaya menyebarkan. Saya persingkat. Pertama, Allah ancam dia dengan azab. Yang kedua, aib itu akan menumbuhkan kebencian sama muslim. Yang ketiga, akan merusak persaudaraan. Yang keempat, menghilangkan keberkahan di masyarakat. Yang kelima, membuat pelaku dosa, jadi orang yang berbuat aib ini menjadi jauh dari taubat. Kalau kita salah dalam cara menasehatinya. Jadi kalau yang 1, 2, 3, 4, 5 ini diantara cara bahaya. Kalau yang ayat yang nomor 3 ini, merusak persaudaraan itu ada dalam surat 49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di situ dikatakan ikhwatun pakai ta'marudhah, ikhwah, bukan ikhwan. Kalau ikhwan itu maknanya saudara sejawat. Tapi kalau ikhwatun, ikhwah itu saudara seperti seolah-olah seperti senasab. Seperti seayah dan seibu. Dan kita itu seperti seorang ayah dan kita seperti seayah dan seibu. Nah, nomor udah yang terakhir sekarang. Yang terakhir ya. Yang terakhir adalah relevansi. Oh, masih ada slide lagi. Relevansi di media sosial. Ibu-ibu saya ingatkan, materi membuka aib ini sangat relevan dengan era sekarang, apalagi di era digital, media sosial. Jadi hati-hati dengan HP kita, jangan gampang share sesuatu yang tidak ada dasarnya. Jadi kalau memang itu belum ada dasarnya, jangan share karena itu termasuk hoax ya. Jadi satu unggahan itu misalnya disimpan, diunduh, disebarkan, itu kalau yang membaca ribuan, itu dosa kita ya kalau misalnya nggak benar. Dan dosa itu akan terus mengalir. Maka kalau kita mau share, itu mikir, ini manfaat nggak bagi saya? Manfaat nggak bagi orang-orang di sekitar saya? Dan yang penting ketika share ini, manfaat nggak yang saya share itu akhirat saya? Ya. Kalau nggak ada manfaatnya, ya udah nggak usah dilakukan. Ini dosa yang terus mengalir, dosa jariah ya namanya.
Maka kalau misalnya mau share keburukan tuh mikir sih, mending share kebaikan yang kita mikir, ya Allah, ketika saya share kebaikan ini, nanti saya wafat, kebaikan saya masih terus di-share oleh orang lain. Dan ini insya Allah saya sudah mempraktekkan ini, alhamdulillah. Di YouTube itu yang nonton kadang ada 10.000, ya alhamdulillah. Saya berharap nanti ketika saya wafat, yang seperti ini nanti akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Dan memang kalau misalnya syarat, karena saya sudah ikut di sertifikasi dai nasional MUI Pusat, itu syarat untuk bisa lolos dapat sertifikasi dai tingkat nasional itu diantaranya adalah cek dari media sosialnya oleh MUI Pusat. Jika cek media sosialnya itu gimana, isinya seperti apa. Kalau yang share cuma konten-konten negatif ya tidak akan masuk, nggak lolos. Jadi harus ada di YouTube harus punya, kemudian sosial media Instagram itu harus punya, kemudian TikTok punya. Tapi bagaimana isi itu, kontennya adalah konten-konten kebaikan untuk melawan konten-konten keburukan. Gitu. Nah, oleh karena itu demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita mengambil pelajarannya, dan juga yang penting adalah mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali ya ibu-ibu. Ini real dengan kita para emak-emak yang kadang suka dibisik-bisikin, yang suka membisik-bisikin. Ibu-ibu, monggo, siapa yang tanya? Monggo, tunjuk jari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya ya Ustaz. Saya mau tanya masalah utang piutang. Misal saya punya utang, terus sama yang tak pinjemin itu dia sudah ikhlas nggak usah dibayar. Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Terus masalah utang piutang, tapi yang pinjam itu udah lama sekali, udah bertahun-tahun nggak ngembaliin, walaupun cuma sedikit, itu hukumnya gimana Ustaz? Cukup sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, monggo ada lagi Bu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustaz terhadap kondisi negara ini ya Ustaz, dan bagaimana kami harus bersikap karena termasuk rakyat atau masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin kayak gitu ya, dan melihat kondisi ekonomi saat ini itu apa-apa mahal kayak gitu ya kalau dilihat itu. Nah, kita harus bagaimana untuk menjaga hati kita, karena dampak kezaliman pemimpin suatu negeri itu sangat berdampak kepada masyarakat. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, monggo ada lagi pada? Sampun cukup? Cukup amin Ustaz. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya dari para umat ibu-ibu. Yang pertama adalah tentang orang yang mengikhlaskan hutang. Iya, sehat selalu. Ya, terkait dengan adab hutang piutang. Ini masuk di pembahasan tentang adab hutang piutang. Terkait dengan ini adalah ketika yang namanya hutang itu sesuatu yang kadang terjadi. Jangankan kita, Nabi itu juga pernah berhutang. Nabi pernah berhutang.
Namun beliau juga mengingatkan bahwa hutang itu bikin tidak tenang. Nabi pernah berhutang, tapi beliau mengingatkan agar ya mengurangi hutang, karena hutang itu bikin tidak tenang. Nah, adapun kemudian ketika seseorang yang namanya hutang, kalau tidak disaur maka hutang itu akan dimintai nanti di akhirat. Orang yang berhutang kemudian belum sempat nyaur, kemudian dia wafat, maka amal kebaikannya itu, utangnya itu diambilkan dari amal kebaikannya itu. Makanya ketika pas pelepasan jenazah itu akan bertanya di pihak keluarga, siapa yang berhutang mohon untuk disampaikan kepada kami supaya bisa kami bayar. Karena memang dampak hutang itu berat bagi orang yang melakukannya. Nah, karena itu kalau kita punya hutang ya usahakan untuk disaur. Adapun kemudian kalau ternyata ketika kita nggak bisa nyaur, kemudian saat bertahun-tahun ternyata pihak yang diutangi itu mengikhlaskan, maka itu selalu lebih baik. Jadi kalau kita berutang, orang yang berutang harus punya tekad untuk bisa nyaur utang. Tapi kalau ternyata orang yang dihutangi itu kok dilalui bertahun-tahun tidak segera dibayar, tidak segera mendapatkan bayaran hutangnya, maka adabnya adalah udah, kalau memang ini bikin sakit ibaratnya nggak enak hati, maka ya Allah, saya sampaikan insya Allah hutang saya anggap lunas. Karena dia meyakini kalau dilunaskan itu sudah saya anggap itu sedekah, supaya tidak menjadi beban dosa bagi orang yang berhutang. Maka dengan begitu orang yang menghutangi ini, karena sudah menganggap itu adalah bagian, diikhlaskan dan menganggap itu sedekah baginya, maka insya Allah akan lipat gandakan rezekinya. Daripada kita ketemu orang lagi itu bikin mangkel, udah tak ikhlaskan, kalau syukur ketemu Bu, ya mungkin malah jadi kesannya dia anjlok gitu. Bu, saya mau ngomong apa? Jangan punya hutang sama saya toh. Nggih, nggak pripun gitu. Saya pun Bu, jangan saya anggap udah nggak punya hutang sama saya, ikhlaskan. Daripada kita ngoyak-ngoyak yang disemayani, orang disaur-saur, dan saya ikhlaskan Bu gitu. Terus malah tenang gitu kan. Dan malah itu justru peluang besar Allah akan lipat gandakan rezeki kita. Ya, luar biasa kalau yang seperti ini. Tapi memang kalau memang tidak mau mengikhlaskan, yaitu hak kita untuk meminta. Makanya kita itu nggak perlu sungkan-sungkan untuk mengingatkan, mohon maaf Bu, jenengan masih punya hutang saya. Kenapa saya ingatkan? Karena saya tidak ingin nanti di akhirat hutangnya ditagih. Jadi seorang yang dihutangi mengingatkan orang, Bu, sudah waktunya membayar hutang. Itu bukan kemudian yang minta, yang hutang itu jelek. Justru dia baik pada orang itu, diingatkan. Ya. Jadi tidak dianggap wah itu dihutang nagih-nagih terus. Justru orang yang nagih utang itu malah orang yang baik. Ketika sudah ada tulisan akad mau bayar sekian kok dilarang dibayar, itu kemudian mengingatkan hutangnya, itu orang yang baik itu sendiri seperti itu. Kenapa? Karena tidak ingin orang ini nanti wafat masih membawa hutang. Tapi daripada makan hati ya sudah diminta bertahun-tahun pulang balik. Ya, dulu pas minta-minta mundur-mundur, nangis-nangis, begitu pas ditagih mulai galak harus tinggi. Ya, maka ya diikhlaskan. Nek mau, tapi kalau enggak ya sudah, itu hak kita kok meminta hutang kita. Enggak masalah mau, tapi misalnya tetap dengan cara kasar dan tidak perlu membuka aib. Wah, ibu hutang apa-apa bali-bali, ini namanya buka aib ya. Jadi kalau kita punya hutang sama seseorang itu jangan disampaikan di tempat umum, sembunyikan saja bahwa dia punya hutang biar ketemu kita dengan mereka. Ini juga bagian dari adab dalam hutang piutang, menutup aibnya. Itu ya jawaban pertama. Kemudian jawaban yang kedua, udah puas atau belum? Dan yang kedua adalah tentang bagaimana mensikapi kita dengan kondisi saat ini. Saya kira setiap kita pasti ngalami, apalagi dengan kondisi ekonomi yang naik.
kalau Pertalite itu naik jadi 16.500. Oh, pertama, karena saya jarang isi kata. Bukan karena saya mampu, tidak, karena malas antri ini. Saya tuh kalau beli sering pertama, kenapa? Kalau mau pas mau mampir di pom, antrinya sampai ke jalan itu kan dari kesuwen kan. Nah, makanya saya beli pertama, terpaksa, bukan karena gaya, terpaksa. Nah, termasuk kondisi sekarang yang harga itu naik rupiah 18.000. Nah, bagaimana mensikapi seperti ini? Kita ingat di dalam hadis Nabi, ya, Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai rakyat itu punya hak untuk mengungkapkan pendapat, tapi tidak perlu harus merasa berlebihan kepada pemimpin kita. Kita pahami aja kulukum ra'in wa kulukum an ra'iyatihi. Kalau mereka di atas hanya sekedar joget-joget saja dan kemudian nggak terlalu peduli dengan kondisi yang ada sekarang ini, maka biarkan nanti ya kita meminta pertanggungjawaban di akhirat. Kalau misalnya mau demo, ya memang itu ada ininya, forumnya sendiri. Demo di Indonesia diatur, jadi bukan haram. Saya masih ada ingat seorang ustadz mengatakan haram hukumnya demonstrasi karena dia mengambil fatwa dari Saudi, tidak melihat kondisi di sini. Kalau di sini diatur, di Saudi itu tidak diatur karena di sana langsung majelis ulama, majelis kibarnya ulama. Kalau di sini kan ada aturannya dan itu diperbolehkan selama ada aturan-aturan yang jelas, supaya selama memegang adab-adab itu. Nah, gini, saya ingin menguatkan dari sejak itu. Walaupun dengan kondisi semacam ini, kita meyakini ya, harga-harga mahal dan sebagainya, yakinlah. Saya sampaikan tetap mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena rezeki kita itu tidak terpaku dengan pekerjaan kita. Kalau kita yakin sama Allah, Allah sudah jamin bahwa Allah jamin rezeki kita, Allah jamin rezeki keluarga kita dan anak-anak kita. Selama kita masih punya nyawa, pasti Allah jamin juga rezeki kita. Harga-harga naik nggak peduli. Kita menyuarakan silahkan, tapi harga-harga naik itu urusan dia, karena kita nggak bisa ngatur kan. Kita sebagai rakyat, ya tugas kita hanya ya udah ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kami ya Allah. Berikan hidayah kepada pemimpin kami supaya mereka peduli dengan rakyatnya. Tugas kita itu hanya seperti itu, nggak mungkin kemudian kita bikin apa ya, merasani terus. Kalau mereka sadar insya Allah gitu. Karena memang selama ini ya rada kurang sadar. Kesadaran kurang kondisi semacam ini, karena saatnya betul. Harga-harga semakin mahal, Lombok juga tambah larang, harga daging naik, apalagi yang naik sekarang. Ibu-ibu saya rasakan yang sering belanja. Tapi kita merasakan betul, kita tahu, nah gitu ya, Bu ya. Jadi mensikapi kita hanya bisa mendoakan kepada pemimpin kita agar mereka dapat hidayah. Kita nggak mungkin memaksakan kehendak. Mendoakan dan kita yakin sama Allah. Asal kita yakin sama Allah, dekat dengan Allah, sekalipun harga-harga mahal, Allah sudah jamin rezeki kita. Kita nggak akan pernah kekurangan. Dalilnya di mana sih? Coba nanti dipahami dalam surat Toha ayat yang ke-132. Terakhirnya, wa amur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk melakukan sholat dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqan, aku tidak meminta rezeki kepada kalian. La nas'aluka rizqan, aku tidak meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquka, tetapi kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, inilah akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu tidak perlu khawatir dengan kondisi semacam ini. Ya protes ya silakan, tapi yakinlah bahwa kita masih punya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas pencerahan pada pagi hari ini untuk kita semua ya bunda-bunda. Bismillah ya bunda-bunda. Mudah-mudahan setelah ini besok-besok kalau ada acara rewangan kita keluar dari
pergibahan. Keluar dari kelompok pergibahan, apalagi kalau ada kelompok WA ya, WA hibah mudah-mudahan dari mudah nggak ada. Kemudian sekarang kita mudah-mudahan berpasrah diri, nggih. Betul kata Ustaz tadi, kita harus yakin, mau larang, mau seperti apa, bismillah. Kalau masih bisa makan alhamdulillah. Dikurangi gerundel-gerundelnya. Mak-mak itu tidak bisa jauh-jauh dari gerundelan sama bisikan keluar. Bismillah, mudah-mudahan bisa gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kajian pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillah sekali dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya, ya, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Moga mudah-mudahan semuanya kita tutup terlebih dahulu, ya, kajian pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Wahid Isnaini Salasa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa